Sisa kuota itu diprioritaskan untuk jemaah yang gagal pelunasan di tahap sebelumnya, pendamping lansia, penyandang disabilitas dan pendampingnya, jemaah yang terpisah dengan mahram dan keluarga, dan jemaah cadangan. Tentu saja semuanya akan melalui dengan aturan-aturan yang sudah kita siapkan supaya tidak ada lagi permainan-permainan dalam hal ini. Setiap tahun, jutaan calon jamaah dari seluruh Indonesia menantikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Namun, waktu tunggu yang sangat panjang, bahkan mencapai puluhan tahun di beberapa provinsi, membuat banyak orang merasa khawatir, terutama bagi mereka yang usianya sudah lanjut atau memiliki kondisi kesehatan khusus. Karena itulah, pada musim haji 2025, pemerintah Indonesia bersama otoritas Arab Saudi menerapkan kebijakan yang menempatkan jamaah lansia dan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang harus mendapatkan perhatian terbesar. Kebijakan ini lahir dari dua pertimbangan utama. Pertama, meningkatnya jumlah jamaah lanjut usia dan disabilitas yang masih berada dalam antrian. Kedua, komitmen kedua negara untuk memastikan ibadah haji dapat ditunaikan dengan aman dan sesuai kemampuan fisik jamaah. Melalui sistem istitoah yang kini semakin ketat dan terintegrasi secara digital, penentuan kelayakan kesehatan jamaah dilakukan lebih cepat dan akurat, sehingga proses pemilahan jamaah prioritas menjadi lebih transparan. Di tahun 2025, perubahan besar tampak jelas. Kelompok lansia, disabilitas, dan pendampingnya mendapat prioritas dalam pengurutan keberangkatan. Kebijakan ini memberikan harapan baru bahwa jamaah yang paling membutuhkan bantuan tidak lagi tertinggal dalam antrian panjang, tetapi justru diproses lebih awal agar dapat menunaikan rukun Islam kelima dengan aman, nyaman, dan terjamin pelayanannya. Pada penyelenggaraan Haji 2025, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menerapkan sejumlah pembaruan kebijakan yang secara khusus mengutamakan jamaah lansia, penyandang disabilitas, serta pendamping wajibnya. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan memperbaiki tata kelola pelayanan haji sekaligus menyesuaikan standar kesehatan internasional yang kini menjadi syarat utama keberangkatan. Di tingkat nasional, Kementerian Agama memperkenalkan pola prioritas usia melalui proses verifikasi kuota yang menempatkan jamaah berusia lanjut, khususnya 65 tahun ke atas, sebagai kelompok yang lebih dulu diakomodasi. Penerapan istitoah kesehatan juga diperkuat melalui rumah sakit yang terhubung langsung dengan sistem Saudi, sehingga hasil pemeriksaan menjadi lebih akurat dan tidak bisa dimanipulasi. Jamaah disabilitas masuk dalam kategori prioritas otomatis berdasarkan regulasi terbaru, yang mengakui kebutuhan khusus untuk mobilitas dan pendampingan selama pelaksanaan haji. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi menerapkan digitalisasi screening, termasuk validasi kesehatan, biometrik, dan penempatan jamaah dalam kelompok layanan khusus. Mekanisme ini memastikan jamaah yang rentan mendapatkan perlindungan maksimal, terutama pada fase Arafah, Muzdalifah, Mina, yang menjadi titik paling berat. Sinergi dua negara ini membentuk dasar kuat dalam pelaksanaan Haji 2025 yang lebih terarah, aman, dan berkeadilan bagi kelompok prioritas. Pada musim haji 2025, pemerintah Indonesia kembali menegaskan bahwa jamaah lanjut usia merupakan kelompok yang paling diprioritaskan dalam proses pemberangkatan. Prioritas ini diberikan karena tingginya angka antrian haji yang bisa mencapai puluhan tahun, sehingga banyak jamaah yang memasuki usia rentan sebelum mendapatkan kesempatan berangkat. Kategori pertama yang masuk prioritas utama adalah jamaah berusia 75 tahun ke atas. Mereka ditempatkan dalam kelompok prioritas tertinggi dan berpotensi diberangkatkan tanpa harus menunggu antrian reguler selama memenuhi syarat istitoah kesehatan sesuai standar terbaru. Kategori berikutnya adalah jamaah usia 65 hingga 74 tahun. Kelompok ini tetap mendapat perhatian khusus, terutama bagi mereka yang telah menunda keberangkatan sebelumnya, memiliki kondisi kesehatan tertentu yang masih terkontrol, atau tidak memiliki pendamping yang memadai. Selain itu, jamaah yang masuk kategori resiko tinggi, RISTI, juga diprioritaskan, seperti penderita penyakit kronis yang stabil dan masih mampu menjalankan ibadah dengan pengawasan medis. Dengan adanya sistem verifikasi digital yang digunakan pada 2025, penentuan lansia prioritas kini menjadi lebih cepat, objektif, dan tidak dapat dipengaruhi oleh oknum.
Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan lebih besar bagi para lansia untuk menunaikan ibadah haji dengan aman dan bermartabat. Pada penyelenggaraan ibadah haji 2025, kelompok penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus sebagai prioritas utama dalam pelayanan haji. Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenak, bersama petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, berkomitmen menjadikan haji inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satu bukti nyata adalah penyediaan 32 bus syalawat ramah disabilitas. Bus-bus ini memiliki dek rendah, akses kursi roda, dan ruang khusus penyimpanan kursi roda untuk memudahkan mobilitas jamaah. Selain itu, rute akses di situs-situs suci juga diperbaiki dengan jalur yang mudah dilalui pengguna kursi roda atau penyandang disabilitas fisik. PPIH juga menyediakan pendamping dan tim kesehatan khusus bagi jamaah disabilitas. Ada prioritas dalam masuk, keluar area ibadah, naik bus, dan pelayanan medis sepanjang perjalanan. Lebih jauh, pada 2025, ada upaya melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas haji, sebagai bentuk inklusi dan penghormatan terhadap kapasitas mereka. Dengan kombinasi layanan transportasi ramah kursi roda, aksesibilitas fisik di lokasi suci, pendamping dan tenaga pendukung khusus, penyandang disabilitas mendapat kesempatan lebih layak untuk melaksanakan haji dengan aman, nyaman, dan bermartabat. Pada musim haji 2025, pemerintah Indonesia menetapkan aturan pendamping yang lebih terstruktur untuk memastikan jamaah lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan yang tepat serta tidak diberangkatkan sendirian. Pendamping kini menjadi bagian penting dari sistem perlindungan jamaah rentan. Karena itu, Kemenak menetapkan bahwa pendamping harus berasal dari keluarga inti seperti anak kandung, saudara kandung, atau pasangan sah. Tujuannya agar pendamping benar-benar memahami kondisi kesehatan lansia atau disabilitas yang didampingi. Pendamping juga harus berusia minimal 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta lulus pemeriksaan istitoah dari rumah sakit yang ditunjuk pemerintah. Dalam kebijakan 2025, satu pendamping hanya boleh mendampingi satu jamaah rentan dan tidak boleh merangkap untuk 2 orang sekaligus demi menjaga efektivitas pendampingan selama puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pendamping memperoleh kursi otomatis dalam kuota tanpa melalui antrian panjang, namun statusnya sangat bergantung pada kelulusan kesehatan. Jika pendamping utama tidak memenuhi syarat, keluarga wajib menyiapkan pendamping cadangan untuk menghindari resiko gagal berangkatnya jamaah lansia atau disabilitas. Aturan baru ini dirancang agar pelayanan haji lebih aman, manusiawi, dan terkoordinasi antara Kemenak, fasilitas kesehatan, serta sistem e-Hajj Arab Saudi. Proses pengurutan prioritas haji 2025 dilakukan melalui sistem digital terpadu Kementerian Agama yang terhubung langsung dengan e-Hajj Arab Saudi. Tahap pertama adalah verifikasi kategori jamaah, yaitu memastikan usia lansia, status disabilitas, serta kebutuhan pendamping. Setelah itu, jamaah wajib menjalani penilaian istitoah kesehatan di rumah sakit resmi yang datanya dikirim otomatis ke sistem Saudi untuk menentukan kelayakan berangkat. Jika dinyatakan memenuhi syarat, jamaah akan ditempatkan dalam daftar prioritas berdasarkan level, lansia 75+, lansia 65-74, disabilitas, dan pendamping wajib. Sistem kemudian menyusun ulang kuota daerah secara otomatis sehingga jamaah prioritas bisa masuk kloter lebih awal tanpa menunggu antrean reguler. Tahap akhir adalah validasi dan penetapan kloter, termasuk penunjukan pendamping cadangan bila diperlukan. Dengan mekanisme digital ini, proses lebih transparan, cepat, dan minim campur tangan oknum. Berangkat sebagai jamaah prioritas, baik kategori lansia, disabilitas maupun pendampingnya, memberikan sejumlah keuntungan nyata yang telah diterapkan dalam penyelenggaraan haji 2025. Yang paling utama adalah penempatan dalam kloter khusus yang jumlahnya lebih terkendali, sehingga mobilitas jamaah lebih mudah dan tidak terlalu padat. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga memastikan jamaah prioritas mendapat akomodasi yang lebih dekat dengan area ibadah, termasuk tenda di Arafah dan Mina yang memiliki akses lebih singkat untuk berpindah lokasi. Selain itu, jamaah prioritas memperoleh pengawasan kesehatan yang lebih intensif karena mereka masuk kategori risiko tinggi dan membutuhkan monitoring medis berkelanjutan. Proses keberangkatan mereka pun cenderung lebih cepat karena sudah diprioritaskan dalam penetapan kuota.
termasuk pendamping yang otomatis masuk tanpa antrean panjang. Semua keuntungan ini diberikan untuk memastikan jamaah rentan dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan tetap sesuai standar istitoah. Tahun 2025 membawa harapan besar bagi jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Dengan adanya prioritas khusus dan sistem kesehatan yang lebih ketat, banyak keluarga akhirnya melihat peluang nyata bagi orang tua mereka untuk bisa berangkat haji tanpa harus menunggu terlalu lama. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga memperluas fasilitas ramah lansia, mulai dari transportasi Arafah Musdalifah yang lebih aman, hingga penyediaan tenda khusus untuk jamaah resiko tinggi. Namun, tantangan tetap ada. Kuota haji setiap negara masih dibatasi, sehingga jumlah lansia dan disabilitas yang ingin berangkat jauh lebih besar dibanding kapasitas yang tersedia. Selain itu, hasil pemeriksaan istita'ah menunjukkan banyak calon jamaah risti yang tidak sepenuhnya siap secara medis. Pelayanan bagi kelompok ini juga membutuhkan lebih banyak tenaga kesehatan dan pengawasan intensif selama puncak haji. Meski begitu, kebijakan 2025 tetap menjadi langkah maju untuk memastikan ibadah haji lebih manusiawi dan aman bagi mereka yang paling rentan. Kebijakan Haji 2025 membawa perubahan besar yang benar-benar berpihak kepada jamaah yang paling membutuhkan, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan pendamping wajibnya. Prioritas ini hadir karena dua alasan utama. Pertama, tingginya jumlah calon jamaah yang berusia lanjut dan memiliki kondisi kesehatan rentan. Kedua, adanya sistem baru dari Indonesia dan Arab Saudi yang mensyaratkan kelayakan kesehatan atau istitoah sebagai syarat mutlak keberangkatan. Dengan sistem digital terpadu, proses verifikasi usia, status disabilitas, hingga penetapan pendamping kini dilakukan lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Lansia 65 tahun ke atas, terutama yang berusia 75 lebih, memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk diberangkatkan lebih cepat. Sementara jamaah disabilitas mendapatkan fasilitas khusus agar ibadahnya tetap aman dan terjaga. Secara keseluruhan, kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memastikan ibadah haji berjalan lebih aman, manusiawi, dan berkeadilan bagi semua jamaah prioritas. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuliskan di kolom komentar, apakah Anda setuju lansia dan disabilitas diprioritaskan untuk Haji 2025? Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan informasi penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.